Hello wise people, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu DSP atau singkatan dari Digital Signal Processing dan bagaimana cara kerja DSP. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk intronya. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan DSP ini, DSP yang akan kita bahas adalah DSP yang terdapat pada komponen-komponen elektronik yang terdapat pada smartphone, bukan pada komponen elektronik yang lain. Namun, untuk maknanya sendiri sebenarnya sama, hanya cara kerja komponennya yang berbeda setiap elektronik. DSP merupakan singkatan dari kata Digital Signal Processor. DSP ini merupakan komponen elektronik penting smartphone yang sudah kita bahas pada video tentang apa itu SoC. DSP ini juga sejenis mikroprosesor yang dirancang khusus untuk sebagai pemrosesan isyarat digital yang juga ada pada smartphone. Komponen elektronik ini menjalankan tugasnya dengan cara menangkap signal sensor dan mengubahnya ke dalam digital. Dalam hal ini, signal prosesor tersebut masih berupa analog. Apa yang dimaksud analog sendiri? Yang dimaksud dari analog sendiri adalah suatu besaran dalam waktu atau dalam ruang dan yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu. Digunakan juga istilah isyarat kontinu untuk menggambarkan bahwa besaran itu mempunyai nilai yang kontinu atau berkesinambungan. Dalam hal ini nilainya dapat berubah sewaktu-waktu. Di dalam DSP ini juga ada sistem yang dipakai yang tentunya berbeda dengan CPU atau GPU. Karena sistem yang dipakai oleh DSP ini langsung memproses data secara real time tanpa harus melibatkan CPU sebagai perantara. Tak hanya itu, ada juga ciri khas yang ada pada DSP ini apabila dibandingkan dengan komponen-komponen elektronik yang lain. Misalnya saja, mempunyai ADC atau Analog to Digital Converter pada bagian input atau arus masuk, dan DAC atau Digital to Analog Converter pada bagian output atau arus keluar. Lalu mempunyai kinerja yang optimal untuk streaming data dan tidak memerlukan hardware khusus untuk operasi multitasking, dan mempunyai kemampuan DMA atau Direct Memory Access jika dipakai sebagai host system. So, perannya DSP ini sangat banyak, bukan? Mirip seperti CPU, hanya saja perannya lebih mengarah ke pertukaran data dari analog menuju digital. Jika mengacu kepada kinerja yang optimal untuk streaming data, maka bisa juga dikatakan DSP ini akan selalu menggunakan baterai dalam setiap menjalankan tugasnya, karena untuk memberikan informasi tentang sensor yang digunakan apabila dibutuhkan. Misalnya, ada sensor giroskop yang berfungsi sebagai arah orientasi suatu ponsel, yang dimana sensor ini mengukur atau mempertahankan orientasi yang berlandaskan pada prinsip momentum sudut. Lalu, ada juga sensor cahaya, misalnya proximity sensor. Mengapa proximity sensor? Karena sensor ini mampu mengukur jarak objek tanpa harus kontak fisik. Dan tak hanya itu, proximity sensor ini juga memiliki banyak jenis, misalnya ada yang berupa infrared merah, radar, sonar, magnetik, dan lain-lain. Sedangkan pada smartphone sendiri kebanyakan jenis infrared merah. Ketika jarak sudah diketahui, maka cahaya pada layar akan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar dan
itu ada pada sistem kecerahan otomatis yang ada pada smartphone. Ada juga mikrofon, lalu getaran pada smartphone, dan masih banyak lagi tentunya. Di dalam smartphone yang canggih-canggih terdapat juga sensor pengukur jarak yang tersedia pada kamera, misalnya pada smartphone jenis Apple atau iPhone. Dan begitulah sederhananya cara kerja dari DSP ini. Tanpa kita sadari, ternyata sensor-sensor itu ada di dalam smartphone yang kita pakai dalam sehari-hari. Sekian dulu untuk video saya kali ini. Saya Wildan pamit undur diri. Bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan dislike apabila kalian tidak suka. And thanks for watching. See you in the next video.